Halo bosku, berjumpa lagi dengan saya di channel Trabas Jaya. Di kesempatan kali ini Trabas Jaya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara pasang papan PVC di bagian sudut 45 derajat disertai dengan lampu dong LED. Dan nanti juga akan saya jelaskan bagaimana cara supaya garis di bagian papan PVC bisa ketemu antara kanan dan kiri. Oke bosku, nggak usah lama-lama, yuk langsung saja mari kita simak videonya. Nah, jadi sebelum proses pemasangan papan PVC, sebagai gambaran untuk rangka modelnya kurang lebih seperti ini. Dan ini sudah saya bahas secara detail di video saya sebelumnya, jadi silakan disimak dan dipelajari. Nah, jadi intinya di bagian tengah itu terdapat lampu dong LED, jadi untuk rangka tidak boleh melintas di bagian lampu dong LED. Kemudian rangka di bagian samping itu terdapat dua buah rangka, yang satu ukurannya pendek dan yang satu lagi ukurannya panjang mentok sampai ujung. Oke bosku, sekarang lanjut ke langkah pertama. Nah, jadi langkah pertama kita buat mal terlebih dahulu menggunakan holo baja ringan ukuran 2x4, dan ini nanti akan kita gunakan sebagai penggaris. Kemudian di bagian ujung kita potong 45 derajat menggunakan gunting kurang lebih seperti ini. Dan sekarang lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita siapkan papan PVC. Nah, jadi untuk papan PVC yang nantinya akan kita posisikan di bagian dinding, itu kita luruskan terlebih dahulu 90 derajat menggunakan siku. Karena untuk papan PVC ini wajib kita luruskan menggunakan siku kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk papan PVC ini jika kita lihat di bagian ujung itu masih lebar sebelah. Nah, jadi harus kita potong sedikit kurang lebih sekitar 3-2 cm. Dengan cara kita potong menggunakan cutter, kita garis sebanyak 2-3 kali. Kemudian untuk papan PVC tinggal kita patahkan. Nah, jadi untuk papan PVC ini posisinya sudah lurus sekitar 90 derajat. Dan ini sangat berpengaruh di bagian kedua garis papan PVC supaya hasilnya bisa ketemu antara kanan dan kiri. Nah, jadi harus kita luruskan 90 derajat menggunakan siku. Oke bosku, sekarang lanjut proses pemasangan papan PVC. Nah, jadi untuk caranya papan PVC kita tempel saja terlebih dahulu. Kemudian di bagian dinding ini diusahakan harus rapat kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya papan PVC tinggal kita garis menggunakan mal yang sudah kita buat pada proses sebelumnya. Dengan cara mal kita tempel di bagian sudut, kemudian papan PVC tinggal kita garis menggunakan pensil. Jadi walaupun ruangan yang kita pasang plafon posisinya nggak siku, garis di bagian papan PVC tetap pasti akan ketemu antara kanan dan kiri. Oke bosku, langkah selanjutnya tinggal kita potong papan PVC mengikuti garis yang sudah kita buat. Kita potong menggunakan cutter dan siku, kita garis sebanyak 2-3 kali, kemudian papan PVC tinggal kita patahkan. Oh ya bosku, jadi sebenarnya ada dua cara supaya garis di bagian papan PVC bisa ketemu antara kanan dan kiri. Dan ini adalah cara yang pertama, yaitu kita pastikan di bagian dinding itu harus rapat kurang lebih seperti ini. Kemudian di bagian sudut 45 derajat pemotongannya tinggal mengikuti mal yang sudah kita buat. Jadi di sini untuk patokan itu adalah presisi dan rapat di bagian dinding. Dan untuk cara yang kedua, kapan-kapan akan saya bahas kembali supaya video ini tidak terlalu panjang. Yang penting kalian paham dulu dengan cara yang satu ini. Oke bosku, sekali lagi sekarang kita simak bagaimana cara pasangnya. Nah, jadi untuk caranya di bagian dinding itu diusahakan harus rapat. Kemudian di bagian sudut 45 derajat tinggal kita mal dan kita garis menggunakan pensil. Dan selanjutnya tinggal kita potong menggunakan cutter dan siku. Oke bosku, jadi cara yang satu ini perlu diingat bahwa pemotongannya hanya di bagian garis yang kita tandai menggunakan pensil. Jadi jangan langsung kita potong 45 derajat menggunakan siku, karena yang jadi patokan itu adalah di bagian dinding. Tapi sebaliknya, jika yang jadi patokan itu adalah di bagian 45 derajat, maka di bagian dinding tidak perlu kita luruskan menggunakan siku. Dan itu kapan-kapan akan saya bahas lagi secara detail. Yang penting paham dulu dengan cara yang satu ini.
karena ini adalah merupakan salah satu cara paling mudah untuk mengatasi ruangan yang posisinya nggak siku. Jadi jangan salah bahwa setiap bangunan pasti ada salah satu ruangan yang posisinya nggak siku seperti ini. Jadi diusahakan jangan asal pasang, karena kalau asal pasang bisa jadi di bagian garis tidak akan ketemu antara kanan dan kiri. Kemudian satu lagi yang paling penting, yaitu di bagian awal pemasangan papan PVC atau di bagian pertama setelah kita menyelesaikan salah satu sisinya. Nah, jadi anggap saja yang sedang kita pasang ini adalah sisi A. Jadi pemotongan papan PVC pertama di bagian sisi B itu ada tekniknya sendiri, supaya kedua garisnya bisa langsung saling ketemu antara kanan dan kiri. Karena biasanya kalau asal potong, maka yang terjadi adalah kedua garis di bagian papan PVC nggak bisa langsung ketemu antara kanan dan kiri, karena kuncinya ada di bagian sudut paling ujung. Tapi tenang saja, karena trik itu kapan-kapan pasti akan saya bahas kembali. Intinya paham dulu dengan cara yang satu ini. Oke bosku, langkah selanjutnya adalah proses pemasangan les H atau les sambung. Nah, jadi untuk les H atau les sambung itu modelnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti untuk papan PVC itu akan masuk ke dalam celah les H atau les sambung di bagian kanan dan kiri. Nah, jadi langkah pertama kita potong terlebih dahulu les H atau les sambung sesuai kebutuhan yang akan kita pasang. Dengan cara kita ukur seperti ini, kemudian tinggal kita potong menggunakan gunting. Kemudian di bagian ujung ini kita potong 45 derajat di bagian kanan dan kiri. Jadi modelnya kita buat lancip kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kita pasang di bagian plafon PVC, dan ujung yang paling lancip itu kita pasang di bagian sudut paling luar. Nah, jadi untuk caranya tinggal kita masukkan saja seperti ini, kemudian tinggal kita kunci menggunakan skrup ukuran 2 cm. Kita baut semua satu persatu di bagian rangka plafon PVC supaya lebih kuat. Nah, jadi diusahakan untuk settingan rangka modelnya kita buat seperti ini, supaya saat pemasangan les H sambung posisinya akan selalu pas di bagian rangka. Dan itu sudah saya bahas di video sebelumnya, jadi silahkan disimak dan dipelajari. Untuk videonya silahkan klik saja link yang muncul di akhir video. Oke bosku, langkah selanjutnya adalah proses pemasangan papan PVC pertama di bagian sisi B. Nah, jadi di bagian awal itu modelnya kita buat segitiga kurang lebih seperti ini, dan selanjutnya tinggal kita pasang di bagian sudut luar paling ujung. Nah, jadi cara potongnya itu sebenarnya ada tekniknya supaya papan PVC garisnya bisa langsung pas antara kanan dan kiri. Jadi tunggu saja video berikutnya, pasti akan saya bahas kembali secara detail. Dan sekarang tinggal kita pasang papan PVC di bagian sisi B dengan cara kita tandai mengikuti jalur di bagian les H atau les sambung. Kemudian papan PVC tinggal kita potong mengikuti garis yang sudah kita buat, dan selanjutnya tinggal kita pasang semua satu persatu sampai selesai. Oke bosku, mudah-mudahan sampai di sini penjelasan saya bisa dipahami, karena saya berharap semua video saya bisa bermanfaat khususnya untuk pemula. Dan untuk tukang-tukang yang sudah senior, terima kasih sudah menyimak, salam kenal, dan saya doakan semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Oh iya bosku, jangan lupa komen di bawah, karena saya juga pengen tahu dari mana saja sedulur-sedulur yang sudah menyimak video ini. Kalau saya pribadi itu berasal dari Lampung, jadi tinggal panjenengan semua itu berasal dari mana? Yuk sakniki njajal podo komen, kula nggih pengen ngertos bahwa panjenengan iku saking pundi mawon. Yuk njajelo podo komen. Mudah-mudahan sih nggak banyak yang sombong. Wong mandak komen rambayar bos. Karo dene lho komen ki sepiro wene. Tapi ya wis lah, nek ra gelem komen ya ora apa-apa. Yang penting panjenengan semua sehat selalu. Oke bosku, sekarang lanjut lagi. Nah, jadi setelah pemasangan plafon PVC di bagian sisi A dan sisi B, sebagai gambaran untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan langkah terakhir tinggal kita pasang lampu donglet. Dan di sini untuk lampu donglet saya menggunakan lampu donglet ukuran 12 watt. Dan ini diameternya sekitar 5 in atau sekitar 14 cm. Dan sekarang langsung saja tinggal kita pasang.
Oh iya bosku, jadi lubang untuk di bagian tengah itu saya menggunakan mata bor Hulso supaya lebih cepat dan hasilnya lebih rapi. Dan untuk pemula itu diusahakan ketika pemasangan lampu dong LED listrik harus dimatikan supaya tidak kesetrum. Kalau saya ini sudah terbiasa, jadi untuk pemula itu harus dimatikan terlebih dahulu supaya tidak kesetrum. Soalnya nek sampai kesetrum iki bahaya iki. Masalahnya jimat iso ngatek iki. Jadi jimat sing barang siji di rumah iki iso tangi. Tangi nek gur tangi-tangi tok nggak masalah, tapi nek tangi ra gelem turu meneh kuwi sing bahaya. Jadi sekali lagi harus berhati-hati. Tapi kanggone sampean sing wis terbiasa itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting kita harus berhati-hati supaya tidak tersengat arus listrik. Dan sebenarnya itu ada tekniknya sendiri. Dan kapan-kapan akan saya bahas secara detail supaya kita tidak tersengat arus listrik. Oke bosku, terima kasih sudah menyimak. Sekian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.